Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lingkungan politik, yaitu 3 kasus sengketa dagang Indonesia yang berakhir di meja WTO, yang beranggotakan saya sendiri, Nadifa Katrinada, NPM 20108, yang kedua Natalia Barus, NPM 20109, dan yang terakhir yaitu Hidayati Isra, NPM 20092. Indonesia kembali terlibat dalam pertikaian dagang dengan negara lain. Sengketa dagang ini harus diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau bisa disebut dengan World Trade Organization atau WTO. Kasus teranyar adalah Amerika Serikat resmi meminta WTO menjatuhkan sanksi sebanyak 350 juta US atau sekitar 5 triliun terhadap Indonesia. Permintaan Amerika ini merupakan buntut dari kekalahan Indonesia pada sidang banding WTO, November 2017. Dalam sidang ini, Indonesia dinilai bersalah karena menerapkan 18 hambatan non-tarif pada produk impor hortikultura dan hewan. Ini bukanlah kali pertama bagi Indonesia harus menelan kekalahan di WTO. Walau begitu, ternyata tak sedikit kasus yang akhirnya dimenangkan Indonesia. Berikut di antara beberapa kasus tersebut. Yang pertama, kasus mobil nasional Timur dengan Jepang dan Uni Eropa. Pada Juli 1996, pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timur melalui kerjasama dengan Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan. Dengan berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu. Kebijakan Indonesia diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Indonesia kalah dan WTO memutuskan agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminatif tersebut. Selanjutnya, nasib mobil nasional Timur berbagai hilang di telan bumi. Yang kedua, kasus biodiesel dengan Uni Eropa. Pada Januari 2018, Indonesia menang melawan Uni Eropa dalam kasus penganan bea masuk anti-dumping produk biodiesel. WTO memenangkan 6 gugatan Indonesia atas Uni Eropa. Beberapa tahun sebelumnya, Uni Eropa memang menerapkan BMAD di angka 8,8% sampai 23,3% pada produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan ini membuat nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa bertekuk lutut dan terus mengalami penurunan sejak 2013. Ketiga, kasus kemasan rokok polos dengan Australia pada Juni 2018. Indonesia kembali menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan rokok berdesain polos. Indonesia beserta negara produsen rokok lainnya, Kuba, Honduras, dan Republik Dominika menggugat kebijakan kemasan rokok yang diterapkan di Australia tersebut. Australia memang menerapkan kebijakan itu untuk pengendalian konsumen rokok di negara mereka. Tapi Indonesia dan 3 negara penggugat lainnya menilai kebijakan ini menggelar hak atas kekayaan intelektual dari produsen. Gugatan ditolak oleh WTO dan Australia menang.